الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله. أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله. Jamaah Jumat rahimakumullah, sudah selayaknya dan sepantasnya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah, tidak punya kekuatan, untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini menjadi pemberat amal kita di dalam timbangan akhirat nanti. Kemudian salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Amin amin ya Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib sendiri dan jamaah pada umumnya agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu ma nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik-baik bekal ia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, di antara amalan yang sangat agung yang diperintahkan oleh Islam adalah berbakti kepada orang tua kita. Bahkan dalam banyak ayat Quran pun Allah menggandengkan perintah berbakti kepada orang tua dengan perintah mentauhidkannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang artinya sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran surat An-Nisa ayat 36. Dan begitu pun juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya, artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 23. Jamaah Jumat rahimakumullah, berbakti kepada orang tua dikedepankan daripada jihad. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayu? Qala birrul walidain.
Qultu thumma ayyu? Al-jihadu fi sabilillah. Ketika itu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasul pun menjawab, mendirikan salat pada waktunya. Aku pun bertanya lagi, apalagi wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku pun bertanya lagi, kemudian apa katanya? Beliau pun menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 527 dan Muslim nomor 85. Dalam hadis lain disebutkan bahwa ada seorang laki-laki minta izin kepada Rasulullah untuk ikut berjihad, ikut berperang. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata Rasulullah. Lelaki itu menjawab, masih wahai Rasulullah. Beliau bersabda, kalau begitu berjihadlah dengan berbuat baik terhadap keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah memerintahkan kita untuk tetap berbakti bagaimanapun kondisi keduanya, bahkan meskipun keduanya kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Quran surat Luqman ayat 15. Jemaah Jumat rahimakumullah, karena begitu agungnya berbakti kepada kedua orang tua, kita dapati kisah-kisah luar biasa bakti orang-orang terdahulu kepada orang tua mereka. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yang paling banyak meriwayatkan. Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi yang sangat berbakti pada ibunya. Beliau menempati sebuah rumah, sedangkan ibunya menempati rumah yang lain yang lebih baik daripadanya. Apabila Abu Hurairah ingin keluar atau masuk rumah, maka beliau berdiri terlebih dahulu di depan pintu rumah ibunya seraya mengatakan, keselamatan untukmu wahai ibuku, dan rahmat Allah serta barokahnya. Ibunya pun menjawab, dan untukmu keselamatan wahai anakku, dan rahmat Allah serta barokahnya. Abu Hurairah kemudian berkata, semoga Allah menyayangimu karena engkau telah mendidikku semasa aku kecil. Ibunya pun menjawab, dan semoga Allah merahmatimu karena engkau telah berbakti kepadaku saat aku berusia lanjut. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Adabul Mufrad, dalam kitab Adabul Mufrad. Kisah bakti yang lainnya adalah kisah seorang tabi'in yang mulia yang bernama Uwais Al-Qarni. Rasulullah SAW belum pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni ini, tetapi Rasulullah diberitahu oleh Allah tentang baktinya pada ibunya. Oleh karena itu, jika ada kafilah yang datang dari Yaman, Umar bin Khattab selalu bertanya, apakah bersama mereka ada Uwais Al-Qarni? Sampai suatu ketika beliau berjumpa dengannya, maka beliau pun mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Uwais bin Amir akan datang bersama rombongan orang dari Yaman. Dahulu tinggal di Murad, kemudian tinggal di daerah Qarn. Dahulu dia pernah terkena penyakit belang, lalu sembuh. Akan tetapi masih tersisa belang di tubuhnya sebesar uang dirham. Dia memiliki seorang ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Seandainya dia berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan doanya. Jika engkau bisa meminta kepadanya agar memohonkan ampunan untukmu kepada Allah, maka usahakanlah, maka memohonkanlah ampun kepada Allah untukku. Uwais Al-Qarni lantas berdoa memohonkan ampun untuk Umar bin Khattab. Setelah itu Umar bertanya kepadanya, engkau hendak pergi ke mana? Si Uwais menjawab, ke Kufah. Jawabnya, beliau bertanya, maukah aku tuliskan surat untukmu kepada gubernur Kufah agar melayanimu? Uwais Al-Qarni mengatakan, berada di tengah-tengah banyak orang lebih aku sukai. Jemaah Jumat rahimakumullah, begitu juga kisah 3 orang yang terjebak dalam gua.
yang mana pintunya tertutup batu besar. Maka masing-masing berdoa kepada Allah dengan amalan baik yang telah mereka kerjakan. Salah seorang di antaranya berdoa dan berwasilah dengan baktinya kepada kedua orang tuanya yang telah tua renta. Dia berusaha melayani kedua orang tuanya dan mendahulukannya dari istrinya dan anaknya. Suatu saat ia pernah mencari kayu bakar di tempat yang sangat jauh sehingga balik ke rumah terlambat. Ia pun memerah susu untuk orang tuanya, tetapi ternyata keduanya telah tertidur. Ia tidak berani membangunkan keduanya dan menunggu sambil tetap memegangi bejana susu tersebut. Sampai fajar baru keduanya bangun dan ia pun memberi minum kepada keduanya. Kisah ini diangkat dari hadis Bukhari nomor 2272. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah sekilas tentang agungnya berbakti kepada orang tua dan beberapa kisah bakti orang-orang terdahulu. Semoga kita dijadikan seorang yang berbakti kepada kedua orang tua kita dan juga diberi rezeki anak-anak yang berbakti kepada kitanya nanti. Amin amin ya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa taufiqihi wa syukru ala ni'amihi. Thumma salatu wassalam ala rasulillah habibina al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas salihin wal muslihin minas salihati wal muslihat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azima yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.